Kisah Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh menyembelih sapi betina kepada Bani Israel. Bani Israel bertanya tentang usia, warna, dan hakikat sapi betina itu. Ternyata untuk menyingkap terjadinya pembunuhan, menghidupkan orang yang mati terbunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi betina diberi nama sebagai nama surat, yaitu surat 2 Al-Baqarah, sapi betina. Dalam surat ini terkandung kisah tentang Allah menyuruh menyembelih seekor sapi betina kepada Bani Israel. Namun Bani Israel banyak pertanyaan yang membuat hampir saja mereka tidak melaksanakan untuk menyembelih sapi betina. Jika ada perintah, sebaiknya laksanakan saja perintah itu. Jangan banyak tanya yang membuat hampir saja perintah itu tidak dikerjakan. Allah menyuruh menyembelih seekor sapi betina. Mereka menjawab kepada Nabi Musa, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" "Aku berlindung dari Allah, sekiranya aku termasuk orang yang jahil," jawab Nabi Musa. "Mohonkan kepada Rabbmu agar menerangkan seperti apa sapi betina itu." Nabi Musa menjawab, "Sapi betina itu yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu." "Mohonkan kepada Rabbmu agar menerangkan seperti apa warna sapi betina itu." Nabi Musa menjawab, "Sapi betina itu kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Bani Israel bertanya lagi, "Mohonkan kepada Rabbmu agar menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena masih samar bagi kami." Nabi Musa menjawab, "Sapi betina itu belum pernah dipakai untuk membajak, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Kemudian mereka mencari sapi betina itu, terdapat, lalu mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Menyingkap siapa yang membunuh. Allah menyuruh menyembelih sapi betina itu untuk menyingkap terjadinya pembunuhan. Ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini disembunyikan. Lalu Allah berfirman, "Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu." Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan mengatakan siapa yang membunuhnya, kemudian orang itu mati kembali. Namun kemudian hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu ada yang mengalirkan sungai-sungai, di antara batu ada yang terbelah dan mengalirkan mata air, ada yang meluncur jatuh. Apakah Nabi Musa masih mengharap percaya terhadap Bani Israel yang seperti itu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya, setelah mereka memahaminya, setelah mereka mengetahui. Surah 2 Al-Baqarah, sapi betina, ayat 67-75. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, sekiranya aku menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu." Dan Musa menjawab, "Sungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandang." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk."
Musa berkata, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kami menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Dan mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya. Mengapa Allah Ta'ala menyuruh menyembelih sapi betina? Siapa sebenarnya pemilik sapi betina itu? Tunggu kisah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.